Dr. Andes Ahmad Arianto. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermujaah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga niat langkah amal ibadah kita senantiasa mendapat rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Barang siapa orang yang keluar dari rumah menuntut ilmu hatta yarji, sampai kembalinya tercatat di dalam perjalanan fisabilillah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat di dini wa dunia wal akhirah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahlil baitil kiram. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadatina wa jadatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat, khususan Abi Haji Muhammad Qasim Syari wa Haji Amir bin Tuan Kausan Syekh Abdul Qadir Jalani. Sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad
Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaid wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafatin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita akan bahas tentang fadilah bulan Dzulhijjah, di mana sekarang akhir bulan Dzulqa'dah. 2 hari lagi masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah ini ada beberapa kewajiban yang akan kita laksanakan. Yang sifatnya fardu wajib, ada yang sifatnya sunnah muakkad, ada yang sunnah. Pada bulan Dzulhijjah, kewajiban yang sifatnya wajib adalah ibadah haji bagi yang mampu. Sunnah muakkad pelaksanaan yaitu penyembelihan hewan kurban. Sedangkan sunnahnya kita disunahkan untuk melaksanakan saumul Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan diwajibkan kepada kita umat Islam ini untuk melaksanakan ibadah haji man istata'a, bagi yang mampu biaya, mampu fisik sehat, mampu kondisi keadaan yang menurut ujur syar'i diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berniat. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki, kita bisa melaksanakan ibadah haji. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah haji, insya Allah kita mendapatkan ibadah haji yang mabrur. Laisa jazaa'ul haji mabrur, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi umat Islam yang mampu melaksanakan ibadah haji, kebutuhan pokoknya sudah,
rumah tempat tinggal sudah kebeli, masih banyak sisa uang, tidak melaksanakan ibadah haji, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kita disuruh pilih tuh, ketika ajal datang, falyamut ala ayyi dini sya'a yuhadiyan au nasronian. Maka orang muslim yang beriman kepada Allah, dia mampu tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka baginya itu ada pilihan ketika meninggal dunia. Dia meninggalnya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang demikian itu. Amal yang kedua yaitu saum Arafah. Maka disunahkan kita pada tanggal 9 Zulhijjah untuk melaksanakan puasa Arafah. Dengan puasa Arafah berarti amal ibadah kita bertambah. Kita mendapatkan beberapa fadilah keutamaan. Kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena semakin banyak kita melaksanakan sunnah-sunnah, semakin meningkat keimanan kita. Kalau kita hanya melaksanakan wajib sholat 5 waktu, sudah tidak ditambah dengan sunnah-sunnahnya, itu hendaklah kita perbanyak supaya memang iman kita itu terus bertambah sesuai dengan keinginan kita. Karena ibaratnya itu keimanan kita ini yazid wa yanqus. Kita sudah paham semua itu. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kenapa? Apa ciri-ciri ketika berkurang? Kita tahu sendiri. Ketika bertambah, sebenarnya kita paham. Ketika bertambah, kita begitu ghirah di dalam kolbu kita untuk melaksanakan ibadah sholat dengan tekun, lalu ditambah dengan sunnah-sunnah. Itu kita berarti sedang naik. Itu harus dipertahankan ketika sedang naik yazid wa yanqus. Terus ketika kita turun, kita mengetahui juga buru segera kita hijrah, mengambil wudhu, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena khawatir kalau turun terus dengan banyak persoalan, problem kehidupan kita, kalau kita ikuti perasaan kita terhadap cobaan-cobaan yang kita hadapi, niscaya iman kita selalu berkurang, lambat laun akan berkurang. Rezeki diuji oleh Allah. Kita punya putra putri terkadang menguji keimanan kita. Tetangga kita kadang kita diuji juga. Belum di dalam kalbu kita yang kita sudah pahami, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, amal yang ketiga yang sunnah muakkad yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Setiap umat itu di dalam Al-Quran surah Al-Had, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada kita. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Dan sesungguhnya setiap umat itu ada disyariatkan cara beribadat penyembelihan berhewan kurban. Zaman Nabi Adam yang kita sudah pahami, zaman Nabi Ibrahim. Itu jelas di situ. Untuk apa? Liyazkurusmallahi ala manafaqahum marojakohum, kata itu. Itu dalam Al-Quran. Mimbahimatil an'am. Karena Allah sudah memberikan kepada kita karunia hewan. Karunia hewan yang harus disembelih, punya kewajiban. Nah, oleh sebab itu kewajiban ini datang kepada kita. Sejarah pengorban itu dari zaman Nabi Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Watslu alaihim naba abna Adam bil haq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadahima falam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabballahu minal muttaqin.
Dan ceritakanlah kepada kamu sekalian itu tentang kisah Nabi Adam yang sungguh-sungguh terjadi. Hak bil hak. Iqoroba, ketika kedua anak putranya Qabil dan Habil melaksanakan kurban. Yang satu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satunya tidak. Apa yang dilakukan oleh Qabil karena kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala la aqtulanak, dia akan membunuh saudaranya si Habil. Kisah ini adalah kisah perintah Allah agar putra Nabi Adam itu harus taat, tunduk, patuh kepada Allah. Ini intisari dari riwayat itu, patuh, tunduk kepada Allah perintahnya, supaya perkawinan itu silang. Qabil dan Habil. Kita sudah tahu Habil saudara kembarnya itu yang bernama Buddha ya. Kalau si Qabil saudara kembarnya lebih cantik. Jadi si Qabil itu tidak mau kawin silang. Padahal perintah Allah kepada Nabi Adam supaya kawin silang. Maka ketika terjadi persoalan itu, Nabi Adam kepada kedua putranya diperintahkan untuk berkurban. Siapa yang mendapatkan kurban itu terima oleh Allah, dialah yang akan mendapatkan ikrimah. Ini sejarah persoalan antara laki-laki dengan perempuan. Ini sejarah persoalan kasih sayang dan cinta sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Karena hawa nafsunya Qabil menginginkan wanita yang lebih cantik, maka ketika dia berkurban dengan niat yang bukan nilai ta'ala, tapi karena ada niat lain, kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban pada masa itu dikisahkan ketika itu Habil berkurban, yaitu kibas yang segar. Kalau besar, kalau Qabil dia seorang kebun, ya, jadi dia mengorbankan hasil kebunnya yang kurang baik. Akhirnya Allah menerima kurban dari Habil, maka disambil petir lah. Jadi diterimanya itu berupa sambar petir langsung. Kalau sekarang kita nggak tahu kan, kurban kita diterima apa enggak. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita di sini hati kita niat berkurban, niat sodakoh. Kalau masa lalu terima tidaknya jelas, tetapi ketika ditolak, apa berkata Qabil? La aqtulanak, saya akan bunuh. Dibunuh, akan dibunuh karena merasa dirinya tidak dapatkan seorang wanita yang lebih cantik pada saat itu, maka hawa nafsunya keluar. Oh, saya harus bunuh. Dibunuhlah saudaranya yang bernama Habil. Itu cerita pembunuhan pertama. Nah, ini kisah, kita ambil hikmahnya apa? Bahwa perintah apapun dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita harus laksanakan intinya. Kalau kita tidak laksanakan, kita akan celaka, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Kisah yang kedua pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah As-Saffat ayat 100. Itu dimulai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki seorang putra sampai usia lanjut. Maka Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering semua kita ini sebagai orang tua selalu berdoa sedemikian. Robbi habli minas sholihin. Semua kita sudah hafal. Robbi habli minas sholihin. Fabasarnahu bigulamin azim, kata Allah. Maka diberitakanlah oleh Allah kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Doanya dikabul oleh Allah, diberikan putra. Putra yang apa? Bigulamin azim, halim, bigulamin halim, yaitu putra yang sangat sabar. Fama balagha ma'ahu sya'ya, maka ketika Nabi Ibrahim putranya sudah dewasa, seperti usia sekarang udah berapa ya? 20-27 tahun lah, begitu masih muda ya, udah berusaha muda, begitu sayangnya karena punya anak baru, sudah menunggu
dengan kasih sayang sangat luar biasa, Allah perintahkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, mari anakku. Bercerita Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka panzur ma tarah. Bagaimana pendapat engkau ya anakku? Aku diperintahkan oleh Allah supaya menyembelih putraku. Jawab anak, bagaimana seorang putra yang soleh? Maka Nabi Ismail menjawab, qala ya abatib al matu maru. Wahai ayahanda, laksanakan. Kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah matab alu, silakan. Ya abatib al matu maru. Satajiduni insyaallah minasobirin. Maka kita akan termasuk orang yang tunduk patuh dan sabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang habis kita ambil hikmahnya dalam peristiwa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim begitu diuji dengan putranya yang disayangi, tapi karena Nabi Ibrahim dan putranya patuh kepada perintah Allah dan Nabi Ibrahim lulus ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian seorang anak putra yang diidambakan, disayangi, tetapi Nabi Ibrahim lulus dengan musyawarah kepada anaknya. Akhirnya padainahu bijibhil azim. Maka putranya itu disembelih diganti dengan kibas sembelihan yang besar. Ini kisah yang kita sudah tahu bahwa kisah Nabi Ibrahim seperti itu. Apa hikmahnya? Perintah Allah dilaksanakan. Lalu putranya tahu bahwa itu perintah Allah, dipersilakan ayahandanya. Kita ambil hikmahnya. Ini sejarah dari kurban, sehingga kurban sampai sekarang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Rasulullah, qala ashabu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang saya dapatkan ketika saya ini melaksanakan kurban? Maka Rasulullah SAW menjawab, malana piha, apa yang saya dapatkan ketika kita ini berkurban? Qala Rasulullah SAW, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu kambing atau sapi atau domba itu satu bulu, satu kebaikan. Apa itu satu kebaikan? Kita belum bisa menguraikan, kan? Kebaikan apa yang kita inginkan? Sehat, berkah, bahagia, hasanah. Jadi hasanah itu makna sangat luas. Makanya dalam doa itu yang terkenal dengan doa sapu jagat, selalu di dalam doa, dalam acara apapun, tahlil, doa apapun selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya satu kata, hasanah, yang maknanya sangat luas. Jadi begitu banyak padilah, keutamaan yang apabila kita punya rezeki, masih ada waktu ini kita untuk berkurban, maka bikulli sya'ratin hasanah, setiap bulu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mahadhil adah. Dan juga pertanyaan juga sahabat itu, sebenarnya apa sih itu kita ini untuk berkurban? Qala sunnatu abikum Ibrahim alaihis salam, bahwa kurban itu adalah sunnah yang telah diberi contoh
Kalau tadi kisahnya dari Nabi Adam sampai Ibrahim. Yang contoh sekarang adalah Nabi Ibrahim, manasik haji dari Nabi Ibrahim perjalanannya. Begitu juga kurban. Mudah-mudahan apabila kita mendapatkan rezeki, maka kita hendaklah berkorban yang begitu banyak padilah keutamaannya. Bahkan kurban itu akan menjadi saksi kita nanti di akhirat dan akan menolong kita menjadi kendaraan. Kalau kita belum pernah, kita kumpulin pelan-pelan, insya Allah ada rezeki, kita niatkan. Insya Allah dengan niat Allah berikan rezeki, kita berkurban, kita akan mendapatkan banyak sekali padilah keutamaannya. Tetapi bagi umat Islam yang diberikan keluasan rezeki, man wajada sya'ah lian yudoh, barang siapa yang punya kekuasaan leluasa rezekinya, kebutuhan pokok sudah, sekolah sudah, kita punya kendaraan sudah, rumah kita sudah, pekerjaan ada, setiap bulan kita punya hasil, alhamdulillah, simpanan di bank ada, sampai tidak melaksanakan kurban, fala yakrabanna musallana, kata Rasulullah, maka janganlah dekati musolaku. Apa artinya? Laisa minna, termasuk bukan golongan dari umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah hukum daripada melaksanakan kurban secara sejarah dan makna kurban. Padahal kurban itu maknanya yang sangat luas, adalah mengorbankan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua, baik jasmani, ilmu, dan harta, itu harus kita kurbankan untuk jalan fisabilillah. Itu makna luasnya. Jadi apa yang kita ada dalam diri kita ini, mari tenaga, pikiran, ilmu, kita laksanakan kewajiban Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, ya, man kana lahu malun, kata Rasulullah, barang siapa engkau mempunyai harta, falya sodaqo bimalihi, maka berjuanglah di jalan Allah dengan harta engkau, sodakokan. Wa man kana lahu ilmin, barang siapa kamu mempunyai ilmu, falya sodaqo bi ilmihi, dengan ilmu. Aduh, harta nggak punya nih, ilmu juga nggak punya, saya ingin berjuang kepada Allah. Apa katanya? Man kana lahu qawiyun falyadaqa biquwatihi, dengan kekuatan. Ada tenaga kita? Ada. Dengan harta, dengan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita miliki ini kita bisa nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran pun Allah sudah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa tujahiduna fisabilihi bi amwalihim wa anfusihim. Jadi kita berjuang di jalan Allah itu dengan jiwa kita dan harta kita. Itu jelas banyak sekali dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita. Ilmu sedikit kita amalkan, ilmu sedikit kita amalkan, akan bertambah takwa kita. Punya ilmu diamalkan, bertambah takwa. Punya ilmu tidak diamalkan, tidak berbuah, lambat laun iman akan menurun. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui akan maksud dan tujuannya. Ya, ada pertanyaan? Termasuk kurban. Sesuai dengan namanya, korban itu koroba yukrobu, mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuannya, mendekatkan diri kepada Allah. Hasilnya yang tadi sudah jelaskan sebenarnya akan meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hablum minallah. Di dalam hablum minannasnya akan terjadi nilai kasih sayang. Itu inti daripada kurban. Kalau itu kita lakukan, pengorbanan kita, insya Allah
kita akan selalu mendapatkan kasih dari Allah dan kasih sayang sesama manusia. Itu tujuan pokok dari amal ibadah kita, termasuk kurban. Hasilnya itulah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita cita-citakan. Kalau kita jelaskan secara perhatikan dalam kehidupan masyarakat, banyak orang ingin beriman kepada Allah, meningkat takwa, tetapi tidak mau melaksanakan. Begitu. Silakan. Ya, supaya pura-pura ini sama keluarga. Barakallah. Bisa ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Untuk puasa, sunnah muakkadnya kan 2 hari. Nah itu kalau sunnah biasanya berapa hari Pak Ustadz untuk di bulan Dzulhijjah? Dan yang kedua, itu kan pada saat sholat Idul Adha, kita kan takbiran ya, sebelum Idul Adha takbiran. Itu berapa hari kita takbirannya, lebarannya maksudnya? Karena yang di hati saya kadang sering ketukar, sholat Idul Fitri sama Idul Adha kan beda takbirannya, ada yang sehari apa 3 hari. Nah yang mana itu? Di situ masih di hati saya masih sering kelupaan. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama pertanyaan tentang Shaum Arafah. Puasa bulan Arafah itu bulan puasa seluruh 1 tahun itu silakan puasa, kecuali yang diharamkan. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik. Tapi yang disunahkan Senin, Kemis, terus Shaumul Arafah, Tarwiyah dan Arafah, ada 2 Arafah. Yang sahihnya, yang kuat muakkadanya 1 hari, Arafah. Itu puasa sunnahnya. Sedangkan takbir kalau Idul Fitri sekali aja. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'alakum tashkurun. Ketika kita sempurna melaksanakan puasa Ramadan, bukan asar kita takbir. Habis maghrib 1 hari sampai 1 Syawal. 2 Syawal selesai, sampai besok maghrib udah selesai. Tapi kalau Idul Adha itu dari mulai 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, 3 hari setelah sholat kita masih bertakbir. Biasanya kita bertakbir hanya setelah sholat, itu pun hanya sebentar. Benar, litukabbirullaha ala ma hadakum. Itu dalam Al-Qur'an yang ada surah Al-Hajj. Maka hendaklah ketika Allah berikan, Allah tundukkan hewan-hewan itu untuk dikurbankan, ayat itu menyatakan litukabirullahu ala ma hadakum wa basyiris muhsinin, agar kita menjadi orang yang baik, muhsin. Jadi takbir sebenarnya itu setiap saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini enggak, kita terkadang hanya habis sholat, udah selesai, sholat selesai. Dan sekarang ini kita mencoba takbir itu, cobalah, jangan pakai kaset. Dicoba bagaimana kita atur. Semalaman itu kita bagi, ada 10 orang, ada 20 orang untuk bertakbir. Ini sangat luar biasa, takbir itu menggema. Dari bulan, kalau Ramadan tuh, bulan Ramadan sudah menggema di pasar-pasar. Allahu Akbar, kaset. Sampai malam takbir juga kaset yang di setel. Idul Adha juga demikian. Mudah-mudahan ini kita rubah perlahan, agar kita semua itu lafaz yang ada di lidah kita ini mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penyakit umat Islam yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Dengan kemajuan teknologi, dengan memanfaatkan HP dan segala macam, takbir kita pakai kaset. Betul syiar, kedengaran asma Allah, tapi yang mengucapkannya
bukan bukan manusia, hanya sebagai rekaman. Padahal perintahnya litukabbirullah ala ma hadakum, hendaklah engkau mengagungkan asma Allah, bertakbir, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu sesungguhnya akan maksud dan tujuan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Itu. Jadi Asalnya membunuh hidayah lah. Kira-kira. Jadi ada Khawatir salah paham gitu ya ya. Ya kok ada lu gitu lah saya. cara berdakwah, metode Berdakwah itu. ya, metode cara mengajak orang Iya. itu sudah diberikan konsep oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilatihum ya ahsan." Ajaklah manusia itu dengan hikmah. Apa hikmah? Hikmah itu bijak, berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis caranya. Lihat salah satu metodenya, kalau orang itu lagi main judi ya, lagi dengan teman-temannya, kita hanya mengajak, yuk waktu sholat selesai, kewajiban kita hanya mengingatkan, tidak boleh memaksa. Yang kedua, kita tahu si A si B. Wal mau'izatil hasanah. Satu-satu kita datangin, ngobrol. Berikan materi kebaikan-kebaikan, mau'izah, pelajaran-pelajaran laku. Nah, terus kalau diskusi debat, wajadilati ya ahsan. Jangan menyudutkan. Jangan mencela. Jangan mencaci maki. Ente tuh penjudi, ente tuh peminum haram, nggak usah. Orang udah tahu judi haram, udah tahu, tapi masih lakukan kan? Nah itu jadi tugas kita, amar ma'ruf nahi munkar. Itu cara mengajak. Tapi kalau ada perbuatan munkar yang jelas, dia itu diajak sudah metodenya gitu masih melawan, istilahnya ya, tidak menerima. Nah itu metode man ro'a, hadis Nabi. Rasulullah bersabda, man ro'a minkum falyughayyiru biyadihi. Apabila engkau lihat kemunkaran, rubah. Dengan apa? Biyadih. Dengan kekuatan tangan kita. Tangan kita mampunya apa? Buat peraturan, buat kebijakan. Itu sebagai RT, sebagai RW, buat di lingkungan kami tidak boleh kumpul-kumpul bermain judi, selesai. Lingkungan kami Gitu. Tidak boleh perbuatan ini. Mereka masih melakukan semua diam-diam. Itu kita udah nggak tanggung jawab. Waduh, saya nggak punya kebijakan, saya nggak punya kekuatan. Pak Ilham yastati, kalau kita nggak punya keberanian, nggak punya kekuatan, tidak punya kebijakan, kita orang biasa tidak dihormati. Pabilisanihi, dengan lisan. Lisan kayak tadi. Lihat kalau lagi sendiri, jangan main lagi dong, jangan di depan saya, mohon ke dalam. Jadi gitu, diingatkan. Ya, jangan tempat umum, jangan tempat ini. Jadi syukur-syukur kita orang tidak boleh di lingkungan sini ngobrol, dimusyawarahkan bilisan. Pak Ilham yastati, aduh nggak berani juga, nggak enak. Orang tuanya temen, ada kan seperti begitu, nggak enak. Tetangga, galakan dia lah. aduh. Pak Bikol bihi, dengan hati berdoa. Ulaika at'aful iman. Ingat, itu adalah iman kita rendah. Berarti sebahagian umat Islam imannya rendah ketika lingkungannya itu ada perbuatan maksiat didiamkan. Pada saat itu kita rendah, walaupun kita ahli ibadah.
Kita hanya pandai bermunajat kepada Allah, tetapi berjihad fisabilillah belum ada keberanian. Tetapi kalau kita udah tegur dengan bijak, kita musyawarahkan, dia tidak mau juga, kita iringi dengan doa, semua sudah selesai. Tapi kalau kita berani, gebrak perjudian di mana kalian lihat, mudah-mudahan umat Islam selalu ada yang berani untuk berjuang fisabilillah. Kalau kita nggak berani, kita dukung aja, kita doakan. Finansialnya kita dukung gitu ya. Kita tahu lah sahabat-sahabat kita, saudara kita yang berani kan sudah tahu kita. Ya, kita dukung. Organisasi yang berani untuk amar ma'ruf nahi munkar kita dukung. Kalau amar ma'ruf gampang. Banyak yang mau amar ma'ruf, menyerintahkan kebaikan doang, khutbah Jumat, ceramah, ya kan? Tapi kalau ketika mendengar kemungkaran, banyak yang ngeles, tidak mau menegurnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui akan maksud dan tujuan dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.